Oke, jadi untuk video ini adalah video penjelasan untuk soal yang nomor berapa ini? Kebetulan ini jadi rekaman yang dari awal yang kemarin udah rekam, ternyata di fragmen yang pertama itu suara yang ada di mute itu nggak keluar, jadi ini bukan suara asli dari videonya gitu. Jadi di sini pertama untuk menuliskan algoritmanya, pertama jangan lupa untuk memulai algoritmanya dengan blok begin, dengan statement begin, dan diakhiri dengan statement end program gitu. Lalu sebelum apapun itu, sebelum menuliskan sintaks program lain, jangan lupa untuk menginisiasi beberapa nilai variabel yang nanti akan digunakan selama proses program berlangsung. Di sini kita inisiasi dulu nilai indeks 1 sama 1, indeks 2 sama 1, dan nilai 1 diisikan ke indeks 3. Semuanya adalah proses assignment. Lalu yang selanjutnya di sini kita pakai blok perulangan dengan sintaks while. Kalau while, nanti diawali sama while, terus ada suatu kondisi untuk memenuhi perulangannya, ditulis di sebelah while, tapi di dalam kurung gitu. Dilihat lagi ke sini bahwa ada dua array 1 dan array 2. Kita mau cari irisan dari dua array tadi. Bagaimana? Nah, di sini ada array 1, himpunan karakter A, E, R, S, P, T. Terus di sini array 2 adalah array of karakter dengan jumlah elemen maksimal 4 buah, satu dimensi, tipe data, karakter, isinya A, R, D, C. Dan yang ingin kita, bukan irisan, sekarang yang kita cari itu adalah array 1 dikurangi array 2 gitu. Jadi maksudnya operasi array 1 dikurangi array 2 itu adalah semua yang ada di array 1 tapi bukan anggota array 2, atau dalam kata lain semua anggota array 1 yang bukan irisan dengan array 2. Jadi E, S, P, T itulah elemen-elemen hasil pengurangan dua array. Array 1 dikurangi array 2 itu E, S, P, T, karena kita tahu E, S, P, dan T itu adalah anggota array 1 tapi bukan anggota array 2 begitu. Nah, untuk menuliskan program ini kan kita mau cari program, menuliskan algoritma gimana supaya bisa ketemu hasil akhir atau final state yang diinginkan, yaitu menampilkan di array baru, array menampung array 1 kurangi array 2 itu dia akan menghasilkan atau diisikan ESPT gitu. Jadi kembali lagi ke blok perulangan while yang tadi udah dituliskan, while, terus kondisinya apa? Harus ditentukan. Nah, misalkan karena di sini kita mau pakai acuan dari array 2, maka kita pakai indeks 2. Indeks 2 itu nama variabel ya. Nama variabel yang berhubungan dengan indeks array 2. Jadi nama variabel indeks 1 berhubungan sama array 1, array indeks 2 buat array 2, indeks 3 buat nanti array 3 begitu. Kenapa while indeks 2 kurang dari sama dengan 4? Karena kan jumlah maksimal array 2 tadi cuma 4 buah elemen. Jadi kita mau melakukan perulangan sampai semua elemen di array 2 itu habis, tidak tersisa untuk dicek gitu, sama array 1 gitu. Dan jangan lupa kalau blok while ada pakai di dalam sintaks algoritmanya, ada end while di bagian akhir setelah selesai menuliskan blok-blok apa aja yang mau dituliskan di while gitu. Jadi ada while, kondisi dalam kurung, do, lalu end while gitu. Itu buat blok perulangan pertama yang kita tulis. Sementara kita pakai blok while buat ngeliat dari array 2 di sini itu, kita juga mau ngulangi setiap proses gitu kan, buat ngecek ke semua bagian. Kita mau cek nih satu-satu dari semua elemen, masing-masing satu buah elemen di array 2 ini kita mau cek satu-satu dengan masing-masing satu buah elemen dari array 1 gitu. Jadi A dicek sama A sama enggak, lalu A dicek sama E sama enggak, dan begitu seterusnya sampai semua array 2 ini dibandingkan dengan semua array 1 gitu. Nah, jadi while ini digunakan untuk mengulangi atau menggeser tempat kita ngecek checkpoint dari array 2 ini gitu. Jadi kenapa kondisinya while indeks 2 kurang dari sama dengan 4? Karena kita mau melakukan 4 kali perulangan ngecek setiap elemen yang ada di array 2 gitu. Sedangkan yang blok repeat ini kita gunakan buat apa? Buat ngecek semua elemen yang kita cek dari array 2, yaitu kita mau ngecek elemen-elemen yang ada di array 1.
array 1 itu jumlah elemennya ada 6, ya, ada 6 buah. Jadi untuk repeat ini usahakan kita harus melakukan perulangan repeat sebanyak 6 kali begitu. Nah, di sini ada yang salah juga. Kalau kita misalkan inisiasi nilai indeks 2 diisi nilai 1 sebelum kita menuliskan blok perulangan while, maka nanti ketika program ini dijalankan, indeks 2-nya bakal ikut naik nilainya. Padahal yang kita inginkan adalah si array 2 ini, array 2 indeks 2-nya itu selalu balik lagi dari 1 untuk setiap elemen di array 1. Jadi kita pindahin si inisiasi atau assignment nilai indeks 2-nya masuk ke dalam blok perulangan while, tapi di luar blok perulangan repeat. Jadi kalau ditulisan di sini di antara while sama di antara repeat, tapi nggak masuk repeatnya, tapi udah masuk di blok while-nya gitu. Kalau di sini nggak tahu apa yang diomongin, kita tunggu. Kita kan mau lihat membandingkan dari semua array 2 dengan array 1. Jadi kita pakai while. Oh ya, ini harusnya panahnya kebalik. Harusnya panahnya dari array 1 ke array 2 gitu. Jadi kita hapus dulu ini panahnya kebalik, harusnya dari array 1 ke array 2. Tapi di sini yang tampil dari array 2 ke array 1. Jadi itulah alasan kenapa while, kondisi while-nya itu indeks 1 kurang dari sama dengan 6. Karena kita tadi tujuannya mau jadiin patokan array 1 sebagai itu buat blok while-nya. Sedangkan yang repeat buat blok ini buat blok perulangan di elemen B gitu. Jadi perlu diketahui juga statement kondisional itu ditempelin ke blok perulangan, entah itu while atau repeat, supaya kita melakukan berapa kali perulangan sesuai yang kita butuhkan, sesuai dengan spesifikasi program yang diminta gitu. Karena di sini elemen maksimal array 1-nya udah diketahui, berikut juga elemen array 2-nya juga udah diketahui, jadi kita tahu harus nyimpen statement kondisional yang seperti apa supaya semua elemen di kedua array itu dicek satu per satu pada satu waktu iterasi atau pada satu waktu sesi perulangan di dalam blok perulangan atau di dalam blok repetition itu gitu. Lalu di sini share screen-nya udah ditutup lagi. Kita nggak tahu apa yang lagi diomongin di sini. Tapi kalau nggak salah di sini itu lagi ngebahas apa ya? Juga lupa lagi di sini. Kita skip. Oke, di sini udah share screen-nya udah muncul lagi. Balik lagi ke blok yang tadi sebelumnya itu udah ditulis. Pokoknya mah tadi ada array 1, array 2, isinya karakter, jumlah elemen tertentu yang sudah jelas. Jangan lupa pakai blok while sama repeat di sini. While-nya buat ngeliat setiap array 1 di indeks ke sekian. Kalau repeat buat lihat setiap elemen yang ada di array 2. Nah, kalau bedanya while sama repeat, kalau while si statement conditionalnya ditempelin di while, sedangkan kalau di repeat until, statement conditionalnya ditempelin ke sejajar sama until. Dan jangan lupa juga statement kondisionalnya disimpan di dalam kurung. Jadi statement kondisional itu adalah yang akan menghasilkan nilai true atau false. Jadi ada perbandingan sini, biasanya pakai simbol kurang dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau sama dengan, atau tidak sama dengan yang pakai tanda panah, tanda seru tidak sama dengan gitu. Itu namanya statement kondisional gitu. Jangan lupa juga kalau repeat bawahnya until, bukan and repeat tapi until. Beda sama while tadi yang while conditional do and while. Kalau repeat enter ke bawahnya buat nulis semua blok program yang mau ditulis di repeat, baru until di bawahnya until conditional tapi gak pakai and repeat begitu. Oke, di sini apa ya? Kita tunggu.
Nah, jangan lupa kalau setiap ada blok perulangan itu, jangan lupakan juga kita harus menambahkan increment-nya. Karena tadi kita increment itu nilai naik ya, nilai naik satu per satu atau ya sesuaikan dengan kebutuhan. Namun pada kebutuhan ini increment-nya dinaikkan satu-satu. Jadi increment itu adalah proses, kalau di algoritma ditulisnya itu increment itu sebagai proses assignment yang pakai tanda panah ke kiri itu adalah increment itu jadi kita ngisiin suatu nilai baru ke nilai variabel yang sudah ada. Di sini nilai variabel indeks 2 yang sebelumnya kita tambahin 1 dan begitu seterusnya sampai supaya si repeatnya itu keluar gitu karena memenuhi kondisi until-nya di sini gitu. Jangan lupa nanti juga di block while di paling bawah sebelum end while gitu. Jangan lupakan increment-nya supaya keluar dari block while-nya. Karena block repeat di sini kita pakai conditional index 2 lebih besar dari 4, maka increment yang sesuai adalah dengan variabel index 2 diisikan atau di assignment dengan index 2 plus 1 di increment-nya. Kalau nanti while kita pakai block increment index 1 diisi assignment index 1 plus 1 gitu. Karena di block while-nya kita pakai variabel index 1. Nah, setelah itu kita tambahkan block if di sini. Nah, kenapa dipakai block if? Karena di block repeat ini kita mau meriksa. Ceritanya mau meriksa setiap elemen yang ada di array kedua gitu dibandingkan sama nilai-nilai array 1 gitu. Jadi kita harus pakai if karena if itu kan selection. Selection itu artinya pemilihan. Jadi nanti memilih gitu. Program ketika dijalankan akan memilih apakah array 1 indeks 1 array 2 indeks 2 sama dengan array 1 indeks 1. Kalau iya, maka begini tulisin di then, tapi kalau tidak tulisin di else. Nah, jangan lupakan juga kita harus selalu melakukan tracing dadakan kapanpun kita menuliskan algoritma supaya kita tahu kebenaran algoritma yang kita buat gitu. Jangan cuma asal buat aja tapi nggak tahu nilai kebenarannya karena bisa jadi nanti algoritmanya ditemui bug di dalamnya gitu. Jadi di sini kita kalau mau tracing itu hubungannya sama nilai-nilai variabel yang terlibat di dalam algoritma kita. Pertama di sini yang mau dilihat tracingnya itu variabel indeks 1, indeks 3, dan indeks 2. Ketika sudah mulai begin, nilai indeks 1 nilainya 1, nilai indeks 3 itu 1, dan nilai variabel indeks 2 itu juga 1. Lalu setelahnya kita di block if ini kita harus nambahin kondisi juga sama kayak tadi. Nah, untuk kondisi di if ini sesuaikan dengan apa yang mau dibandingkan. Tadi kan kita membandingkan satu nilai array di suatu indeks dengan array lain di indeks lain, maka kondisinya di sini if array 1 indeks 1 sama dengan array 2 indeks 2 gitu. Itulah statement conditional untuk block if di sini tuh. Kalau misalkan benar statement conditional ini menghasilkan benar, yang di if ini benar, maka program atau algoritma yang akan dijalankan itu adalah yang tertulis di then. Sedangkan yang akan dijalankan di else adalah kalau conditional yang array 1 indeks 1 sama dengan array 2 indeks 2 nya itu bernilai salah. Jadi ternyata nggak sama. Maka yang dijalankan adalah yang di dalam else gitu. Jangan lupa juga kalau block if itu sama, punya end if. Kayak tadi while, punya end while, if juga punya end if gitu. Supaya menunjukkan akhir dari block selection-nya gitu. Setelah menentukan kerangka algoritmanya, nanti kita gampang tinggal ngisi-ngisinya. Makanya tadi kenapa baru diisi titik-titik dulu, supaya kita mikir dulu, oh statement conditional apa atau algoritma apa yang harus dituliskan di baris algoritma yang kita lagi buat atau yang lagi kita rancang gitu. Oke, kita tunggu. Nah, seandainya array 1 indeks 1 itu sama dengan nilai di array 2 indeks 2, maka apa nih yang harus kita lakukan supaya algoritma ini jalan dan bisa mengantarkan kita kepada final state yang tadi di awal diinginkan, yaitu di array ketiga menampung array 1 kurangi indeks 2, array 1 dikurangi array 2. Maka di then ini kita tambahin yaitu baris indeks 2. Jika merujuk kepada repeat, kan tadi kita repeatnya itu mau melihat setiap elemen yang ada di array 2. Berarti hubungannya sama indeks 2 gitu kan. Kita fokusnya mau melihat ke indeksnya gitu. Karena dengan lihat indeks berarti kita melihat
nilai-nilai yang terkandung di dalam array. Seandainya array 1 sama array 2 itu sama nilainya, maka kita isikan aja langsung si indeks 2 itu dengan suatu nilai yang ketika program berjalan atau algoritma ini jalan ke bawah gitu, setelah keluar dari end if-nya, nanti dia itu sifatnya kayak apa ya, kalau waktu di DDP praktek itu sebutnya sentinel gitu. Jadi supaya si repeat ini nggak ngulangin lagi kerja yang sama, padahal kita udah tahu bahwa ya di perulangan selanjutnya itu kita nggak bakal nemuin apa-apa lagi gitu. Daripada gitu, maka kita pakai sentinel di baris then-nya. Nah, sentinel itu jadi kita isikan atau assignment nilai ke variabel yang buat perulangan. Di sini variabel perulangan repeat-nya indeks 2. Kita assignment nilai ke variabel indeks 2 supaya nanti waktu ke bawah nggak bakal ngulangi repeatnya sekali lagi, jadi langsung keluar. Kan ceritanya array 1 kurangi 2, array 2 itu semua array 1 yang bukan array 2. Berarti kalau nanti ketemu array 1 sama dengan array 2, berarti ya jangan dimasukin ke array baru yang mau kita tampung hasil array 1 kurangi array 2, karena ya sama gitu, ada di array 1 dan array 2. Sedangkan tujuan kita array 1 kurangi array 2 itu adalah yang di array 1 tapi nggak ada di array 2 gitu. Nah, contohnya sini kalau di tracing, kalau misalkan tadi ketemu nih sama array 1 indeks 1, ternyata nilainya sama dengan array 2 indeks 2, maka nanti indeks 2 diisi 4, nilainya tulis di tracing di atas, indeks 2 jadi berubah nilainya jadi 4, terus waktu setelah berjalan, kalau if udah berjalan kan nggak mungkin masuk else, kalau misalnya udah then jalan, else-nya nggak bakal dijalanin, langsung keluar ke end if. Waktu end if dibaca, ke bawahnya indeks 2-nya nambah 1 jadi 5. Nah, kalau udah gitu kan 5 lebih besar dari 4, betul. Nanti keluar deh dari repeat-nya gitu. 5 lebih besar dari 4, betul, ya. Jadi nanti nggak bakal repeat lagi. Karena tadi kita udah nemuin bahwa array 1 indeks 1 nilainya sama dengan nilai array 2 indeks 2, yaitu A sama dengan A tadi. Kalau contoh pada array 1 ke 1 dan array 2 ke 2 gitu. Sedangkan yang kalau kita mau tuliskan algoritma di blok else itu kalau si array 1 indeks 1-nya tidak sama dengan array 2 indeks 2. Jadi apa yang harus dilakukan? Assignment nilai indeks 2 itu diinkrementkan supaya kita ngecek ke selanjutnya. Supaya kita ngecek elemen selanjutnya di array 2 gitu. Jadi indeksnya digeser. Oh, di sini mah udah gak sama. Jadi ya udah buang yang tadi, kita pindah ke yang sebelahnya. Kita lihat yang di elemen array 2 di sebelahnya, yang tadi udah dicek ternyata sama gitu. Yang tadi ternyata nggak sama, maaf. Supaya kita terus nyari sampai ketemu ada yang sama gitu. Oke, kita tunggu lagi. Jadi di sini kayaknya lagi ngejelasin sama metode yang tadi. Jadi kalau misalkan array 1 sama dengan array 2, langsung pakai sentinel supaya nggak repeat lagi. Tapi kalau misalkan beda, maka itu indeksnya diinkrementkan. Oh, ternyata di sini ada salah. Jadi harusnya di else itu kita inkrementkan indeks 1. Karena kita kan tadi acuannya adalah di array 1, bukan di array 2. Jadi kita checkpoint di A, ngeliatin semua elemen yang ada di array 2 satu per satu. Kalau misalkan ada yang sama, pakai blok then. Kalau misalnya nggak sama, kita jangan lihat array 2 elemen yang itu, geser ke array 2 elemen yang sebelahnya gitu. Jadi itulah alasan kenapa kita di sini increment di else-nya indeks 1, di assignment indeks 1 plus 1 gitu, supaya kita ngegeser. Kan tadi ingat panahnya kebalik, harusnya dari indeks 1 ke indeks 2 ngelihatnya. Oke, kita tunggu. Mungkin kita tunggu. Kurang tahu juga apa yang lagi dibahas di sini. Jadi ini satu blok while, perulangan untuk while. Kalau misalkan kita disuruh nulisin misalnya print ke layar hasil array 3 itu, maka ya tulisin aja di algoritmanya setelah blok perulangan ya, jangan di dalam blok perulangannya, write layar array 3. Jadi nanti setelah blok perulangan selesai dilakukan, maka baru ditampilin array 3, yaitu array 3 itu tuh hasil array 1 kurangi array 2. Kalau misalkan si write layar array 3-nya ini disimpan di dalam blok perulangan, maka nanti setiap perulangan ini melakukan iterasi, nanti akan dituliskan juga gitu. Jadi bakal ditulis berulang kali si write layar array ketiganya itu.
Nah, di sini juga pentingnya logika berpikir bagaimana menuliskan algoritma di tempat yang sesuai atau di urutan yang sesuai supaya dicapai final state yang diharapkan begitu. Jangan lupakan juga tentang tracing gitu. Karena tracing itu penting untuk mengetahui kebenaran algoritma yang sedang kita tulis. Coba kita tracing dari atas, indeks 1 diisi 1, indeks 3 diisi 1, while indeks 1 kurang dari sama dengan 6 betul karena masih 1, do, indeks 2 diisi 1, repeat. Jika array 1 indeks ke 1, nah kalau repeat kan langsung kejeblos dulu, baru nanti dicek di akhir. Jadi kita langsung aja masuk ke if-nya dulu. If array 1 indeks ke 1 itu A, begitu kan, nilainya A. Oke, share screen hilang lagi. Nah, jika array 1 indeks ke 1 itu A sama dengan nilai di array 2 indeks kedua, yaitu A juga, oh ternyata sama gitu. Kita temukan sama, maka kita jalankan blok then indeks 2 diisi 4. Nah, sekarang indeks 2 nilainya 4, kita pakai sentinel. Else-nya nggak bakal dijalanin karena then-nya sudah dijalankan. And if, lalu indeks 2 diisi indeks 2 tambah 1, sekarang indeks 2-nya jadi 5. Tadi indeks 2-nya 4, sekarang jadi 5. Until indeks 2 lebih besar dari 4. Nah, indeks 2 tadi 5, lebih besar dari 4, menghasilkan true. Berarti repeat ini nggak bakal diulangin lagi. Gitu. Setelahnya balik lagi ke atas, ke blok while selanjutnya. Nah, kita memeriksa lagi indeks 1 apakah kurang dari sama dengan 6. Apakah ada yang aneh di algoritma ini? Ada. Apa? Yaitu si nilai indeks 1-nya ini nggak naik. Waktu setelah selesai kita repeat, kita balik lagi ke atas while, ternyata indeks 1-nya masih bernilai 1. Sedangkan kita mau lihat elemen array 1 indeks ke 1 yang selanjutnya, yang sebelahnya, bukan di indeks ke 1 pada array 1. Jadi solusinya setelah blok repeat ini kita tambahin increment buat nilai indeks 1-nya. Nah, pakai aja proses assignment, indeks 1 diisi nilai indeks 1 tambah 1. Jadi nanti pas blok while ini balik lagi ke atas, indeks 1-nya udah nambah. Jadi kita bisa melanjutkan proses while-nya gitu. Intinya jangan lupakan harus menambahkan increment ataupun decrement tergantung kebutuhan pada blok perulangan supaya si blok perulangannya bisa keluar. Tidak akan terjadi interminate loop atau loop yang tidak berakhir. Begitu. Lihat di sini bahwa kita di blok repeat pakai increment untuk indeks 2, sedangkan di while kita pakai increment untuk indeks 1. Dan ternyata increment untuk proses repeat masih salah. Karena apa? Nanti indeks 1-nya malah diincrementkan 2 kali seandainya si if malah menjalankan else, lalu keluar dari repeat. Gitu. Lalu keluar dari repeat, menjalankan indeks 1 yang tadi kita tulis sebelum kita hapus, nanti indeks 2-nya malah increment 2 kali. Jadi program tidak akan sesuai. Maka hapus lagi yang tadi, ganti yang di blok else-nya itu increment-nya indeks 2 diisi indeks 2 tambah 1. Karena kita mau lihat dari array 1, pacuannya dari array 1 ke array 2. Itu tanda panahnya harusnya dari atas ke bawah. Gitu, increment. Nah, bisa dilihat itu kan di kondisi while kita mau lihat pacuannya itu dari array 1. Gitu. Jadi kenapa alasan kondisi while itu indeks 1 kurang dari sama dengan 6 gitu. Sedangkan di repeat tadi repeat until indeks 2 lebih dari 4 gitu. Tuh, kita mau lihat satu-satu. Jadi kita checkpoint di titik A, di array 1 kita lagi di A nih. Kita mau lihat semua, bandingin yang kita tempat duduk ini sama semua tempat duduk yang ada di baris array 2 gitu. Kalau misalkan ada yang sama ya udah jangan diperiksa lagi sisanya gitu. Lanjut, kita pindah posisi di array 1, pindah duduk ke huruf E, lalu dari posisi E kita lihat lagi semuanya yang ada di baris array 2 tempat duduknya, apakah ada yang sama nggak gitu. Kalau misalkan nggak ada yang sama, oh berarti E itu adalah array yang kita cari buat diisiin ke variabel array 3, tempat nampung hasil operasi array 1 kurangi array 2 gitu. Contohnya di sini kita lagi posisi duduk di array 1 itu lagi di R. Kita lihat
semua di elemen array 2 apakah ada yang sama nggak gitu dengan tempat kita duduk. Nah, ternyata kalau di R ada satu yang ketemu yaitu R gitu. Berarti nanti R gak bakal dimasukin ke dalam array 3 tempat menampung operasi array 1 kurangi array 2 gitu. Jadi logika berpikirnya itu cek satu-satu setiap array 1 dengan semua satu-satu array 2. Kalau misalkan ada yang sama ya tadi yang kayak tadi, kalau enggak ya lanjut geser indeks 2-nya gitu. Pakai dua blok perulangan, ada while, ada repeat gitu. Kita lihat juga tadi di blok if-nya, if array 1 indeks ke 1 apakah sama dengan array 2 indeks 2 gitu. Yang else akan dijalankan kalau ternyata array 1 indeks 1-nya itu tidak sama dengan array 2 indeks 2. Dan ini yang di blok adalah satu bagian dari blok repeat gitu. Oke. Kita perkecil tampilannya. Lalu di sini kita masih kekosongan bagaimana cara buat ngisi nilai increment buat di blok repeat. Begitu. Oke, kita tunggu. Oh. Nah, ternyata di sini kita harus memakai blok selection lagi pakai if gitu. Jadi, seandainya tadi waktu kita proses iterasi yang tadi kita ketemukan indeksnya indeks 2 nilainya 5 karena nggak ada yang sama gitu. Jadi, kita kasih blok selection. Jadi, jika indeks 2 nilainya 5 berarti mengindikasikan bahwa kita tidak menemukan sesuatu yang sama. Waktu kita meriksa array 1 indeks 1 nggak ada yang sama di semua elemen array 2 gitu. Jadi, kita pakai if indeks 2 sama dengan 5 di luar blok repeat-nya, di bawahnya gitu. Tapi masih di dalam blok perulangan while gitu. Oke, di sini nggak tahu apa yang lagi dibicarakan. Oke, kita tunggu. Nggak kebayang juga sih ini lagi ngebahas apa ya. Yang jelas kayaknya lagi ngebahas tentang penggunaan conditional untuk block selection if ataupun block conditional untuk perulangan gitu. Jadi khusus untuk perulangan dan khusus buat selection juga selalu menggunakan blok ini bukan blok statement conditional. Jadi yang akan menghasilkan nilai true false supaya programnya itu apakah akan berjalan, kalau di perulangan apakah akan diulangi lagi atau enggak gitu. Kalau di selection apakah akan menjalankan yang di then atau yang di else-nya gitu. Oke, di sini share screen-nya lagi nampilin layar Meet. Layar dokumennya sedang ditutup. Oke, kita stop dulu di sini. Jadi kan pertama biasanya assignment supaya bisa digunakan, udah ini mah langsung ke blok perulangan ini. Blok perulangan ini dipakai buat acuannya itu dari indeks array yang satu gitu. Jadi kita nanti ini yang bakal jarang pindah-pindah gitulah si tempatnya tuh. Karena nanti seringnya kita pindah-pindahnya di sini gitu. Jadi dicek A sama A enggak gitu. A sama E sama dari sini A dicek sama ini sama enggak A cek ini gitu. While ini tanda panahnya kebalik. Pokoknya mah atas ngecek satu-satu yang ada di bawah. Kalau misalnya ada yang sama, berarti langsung pakai sentinel yang tadi tuh, yang indeks 1, indeks 2 diisi 10. Jadi supaya langsung si repeat ini keluar. Contohnya kayak yang ini nih, huruf E. Kalau kita jalanin si algoritmanya, indeks 1-nya berarti lagi di indeks 2. Nah, berarti indeks 2-nya jadi 1. Berarti mulai dari sini. Repeat. If array 1-nya E, berarti kan di sini apakah sama dengan A?
Enggak, ternyata lalu berarti indeks 2-nya ngegeser, berarti sekarang kita cek yang ini. Sekarang E apakah sama dengan R? Enggak. Lalu indeks 2-nya nambah lagi jadi 1, jadi indeks 2-nya jadi 3. Ya. Berarti sekarang kita cek E, bandingin sama D di dalam blok repeat ini ya, berarti yang ini nih, yang diulangin. Jika array 1, indeks 1-nya yang E, tadinya masih di sini, apakah sama dengan array 2, indeks keduanya sekarang 3? Apakah E sama dengan D? Enggak. Berarti masuk ke else, indeks 2-nya nambah lagi, jadi 4. Terus, masih benar ya di sini, until indeks 2 lebih besar dari 4, sedangkan masih 4. Berarti masih balik lagi sekali ke atas gitu. Sekarang yang terakhir, jika E apakah sama dengan array 2 indeks ke-4, gitu C. Enggak kan? Indeks 2-nya jadi 5. Until indeks 2 lebih besar dari 4. Bener ya? 5 lebih besar dari 4. Berarti repeat-nya nggak bakal diulang lagi. Keluar dari repeat. Langsung masuk ke if ini. Nah, fungsi if ini tuh, kalau misalnya tadi tidak ketemu satupun, kayak tadi E kan nggak ada di array 2 kan? Ya, nggak ada. Jadi jumlah indeksnya itu setelah kita tambahin satu-satu dapat 5, pasti 5 gitu untuk setiap elemen yang di array 1 itu nggak ada di array 2, pasti perhitungan indeks 2-nya bakal jadi 5 gitu. Gara-gara ini nih, blok else ini. Maka kita pakai blok if. Jika indeks 2-nya 5, berarti itu teh nunjukin ke kita kalau ternyata huruf itu tuh waktu kita lihat di array 1 kan tadi kita yang jadi acuannya yang E. Ternyata huruf E itu gak ada di array 2 sama sekali. Berarti kalau gak ketemu sama sekali, nilai variabel indeks 2-nya pasti jadi 5, maka kita pakai block selection ini. Nah, di sini dikasih keterangan kalau tidak ketemu satupun yang sama. Maka si huruf yang tadi diisiin ke array 3 sebagai penampung ini nih, penampung buat ini. Jadi array 1 yang tadi yang tidak diketemukan satupun yang sama itu diisiin ke array ketiga, indeks ketiga. Nah, indeks ketiga ini dari sini nih, indeks ke 1. Nah, berarti supaya si array 3 indeks ketiganya ini waktu diisiin sama yang baru, kalau misalkan ada yang nggak sama ini, mau diisiin ke variabel array 3 supaya nggak kayak tadi kasusnya nggak ngejiplak yang udah ada, berarti si indeks 3-nya harus ditambah 1 indeks 3. Oh ya, biar maju pokoknya ya. Nah, iya, jadi itu mau udah dipesan tempatnya, berarti kita nggak bisa masuk ke situ gitu. Harus digeser gitu. Indeks 3 tambah 1 gitu. Nanti sekarang array indeks 3-nya jadi kedua. Jadi nanti untuk selanjutnya kalau misalkan ada elemen dari array 1 yang nggak ada di array 2, ya berarti nanti dia bakal masuk ke array 3 dengan indeks yang selanjutnya yang masih kosong gitu. Hasil pesanan yang di sini gitu. Nah, yang pertama tadi E udah ya ketemu E. Di array 3 indeks ke 1 E. Terus indeks 3-nya jadi 2, and if. Indeks 1 yang tadi masuk 1 jadi naik jadi 2. While balik lagi ke atas. 2 kurang dari sama dengan 6, betul. Masih betul. Berarti ini masuk sini lagi. Nah, indeks 2-nya pasti lagi. Nah, balik lagi jadi 1 lagi karena kan udah habis ini, nanti untuk elemen baru berarti harus ngulang lagi, ngelihat lagi dari sini. Oh. Ya. Jadi kan ini ngelihat semua yang ini ngelihat semua yang ini ngelihat semua yang ini, berarti harus selalu mulai lagi dari tab 1 untuk array 2-nya. Tapi kalau untuk array 1-nya tetap harus lanjut gitu, nggak boleh di tempat yang sama, misalnya A, tapi pas di iterasi kedua malah A lagi gitu. Makanya kesalahan aku yang waktu kemarin UTS, si indeks 2-nya ini malah masuk di repeat. Nah, malah masuk di sini. Kan kalau di sini berarti indeks 2-nya berulang lagi. Iya. Salah jadinya. Jadi meriksa lagi di situ lagi, di situ lagi. Ya nggak bakal keluar. Jadi repeat ini jadiin unterminate dulu. Gitu. Jadi pentingnya tracing itu di situ. Wow. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih ada yang bingung gitu? Ada sih. Kenapa Maneh bisa kepikiran ini gitu?
Nah, caranya teh gimana? Nah, aku teh itu cara Oh, membuat algoritma teh yang pusingnya teh kenapa? Gimana sih cara mikirnya gitu? gimana ya? Dan aku juga ini teh waktu ujian teh, waktu itu teh 10 menit terakhir ya buat kerjain yang ini teh yang nomor 5 teh. Yang bagian E teh. Aku mah pertama tuh nulis dulu di atas kertas gitu. Kayak mikirin kayak kasih ditulisin nih si array-nya di kertas itu array satu A E R ditulis lah pokoknya mah semua array-nya itu. Terus kayak dikasih tanda panah gitu A sama A nanti disesuaikan gitu. Oh, berarti kalau misalnya bersesuaian kayak gini berarti aku harus pakai if gitu karena kan mau ngebandingin gitu. Terus kalau misalkan kayak aku ngelihat ada pola di situ. Oh, ternyata untuk setiap yang di array satu ini harus dibandingkan sama semua yang ada di array 2 berarti harus pakai repeat gitu. Dan untuk setiap array satu yang mau dibandingin berarti untuk array selanjutnya harus digimanain gitu. Oh, ternyata harus pakai iterasi yang tadi increment decrement itu. Oh, berarti harus pakai blok perulangan gitu. Blok perulangan yang kira-kira bagus di sini apa ya? Repeat atau while gitu. Nah, kalau udah belum tentu bener kan. Nah, pakai yang tadi tracing dadakan itu setiap selesai nambahin satu itu teh di tracing. Oh, ya masih benar. Kalau nanti kayak tadi masih ada yang salah, oh di mana nih salahnya gitu. Kalau misalkan ini ditambahin di sini, bakal bener gak gitu. Kalau misalnya ditambahin di sini, bakal gimana gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Intinya mah nulis dulu di kertas weh. Nah, ntar dicoba next time. Oke. Soalnya kan suka suka apa sih udah ngelihat soal teh udah jadi kayak yang males gitu nih. Mm-mm. Nah, jadi Iya. cute gitu sinyalinya teh jadi ah ini soal susah. Mm-mm. Padahal mah mun di iya mah gampang nih. Iya. Ayo guys ngerti mah. Ya gak apa-apa. Kenapa? Kalau gini-gini mah baru pertama kali. Tapi Belajar kalau dari mana tuh? kalau belajar aku mah dari itu aja yang dari Pak Ade itu kan ada kayak soal-soal latihan gini kalau di setiap bab itu di file PDF-nya suka ada soal latihan aku coba kerjain gitu ternyata pas intinya mah tracing sih ya tracing gitu ternyata pas di tracing salah oh salahnya di mana gitu kadang kalau salahnya nggak ketemu jadi nggak ngeh kitanya gitu